Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again. Ade is here. Dan gimana kabar kalian guys? Sorry udah beberapa minggu gak upload video nih. Soalnya gak ada bahan juga nih. Gue bingung mau bikin video apa guys. Dan kebetulan di video kali ini gue mau nunjukin ke kalian, gue punya barang baru. Ini voltmeter baru ya. Jadi sebelumnya kan di motor gue itu udah pakai voltmeter yang biasa aja, yang cuma voltmeter doang. Tapi ini gue punya voltmeter yang ada 3 fitur dalam satu alat guys. Dan ini dia voltmeternya guys. Ini voltmeter RIT 99, bisa kelihatan mereknya. Ini voltmeter, tapi dia ada 3 fitur dalam voltmeter ini guys. Suhu, jam, sama voltmeter. Ini dia barangnya. Oke, mungkin di video sebelumnya yang gua unboxing Keyproc kalau nggak salah itu gua udah tunjukin ke kalian ya voltmeternya. Nah, dan di sini gua mau nunjukin gimana caranya gua pasang voltmeter ini di motor CB. Oke, ini motor gua belakang nih. Oh ya, untuk kalian yang mau pasang voltmeter ini, gue saranin pakein aki dulu ya. Soalnya kalau aki kalian mati terus dipakein voltmeter ya percuma, apa yang mau dikontrol gitu kan. Karena gunanya voltmeter itu buat ngontrol tegangan aki, biar ya kalau misalnya tegangannya kecil gitu ya kan ketahuan. Terus akinya mau drop juga ketahuan gitu guys. Voltmeter ini bisa dipakai di sistem kelistrikan AC maupun DC ya. Oke, langsung aja kita pasang guys. Ini langkahnya nanti kita bakal buka dulu bagian jok, terus tangki seperti biasa guys. Mungkin gak bakalan gua rekam ya, karena ya you know lah, ngebongkar bagian ini udah pada tahu sendiri ya kan. Oke, ini gua mau bongkar dulu guys, karena nanti untuk instalasinya kita akan nyambungin dia ke kontak. Oke, let's go, kita bongkar guys. Oke guys, jadi jok sama tangki udah kebuka dan rencananya kita akan pasang voltmeternya itu di sini guys. Terus nanti kita untuk kabel-kabelannya ya nanti. Oke, gue bakalan buka dulu voltmeternya guys. Ini dia voltmeternya. Dan bagi kalian yang pengen ya, ini gue masih ada sisa lagi 4 biji. Nanti gue cantumin link pembeliannya di deskripsi. Untuk harganya nggak bakalan gue sebutin di sini karena harga bisa berubah-berubah tiap waktu anjay. Itu tergantung dari produsennya. Oke guys. Ini dia guys voltmeternya. Dalamnya kita dapat voltmeter, terus bracket, terus nama kabel tis 2 biji, baut 2 biji. Voltmeter. Ini ada logo ininya nih. Nah, ini fitur-fiturnya guys, ada suhu, terus ada jam, dan buat ngukur tegangan aki voltmeter. Mereknya dari 99, 99, triple V. Ini bagian belakangnya kayak gini guys. Ini anti air ya, jadi kalau hujan, kalaupun nyuci motor bisa kalian siram, aman. Ini bisa hujan-hujanan, bisa banjir-banjiran juga anjay. Jadi dia bisa ngebaca tegangan 8 volt sampai 18 volt DC ya. Dia bisa ngebaca tegangan DC doang, antara rentang 8 volt sampai 18 volt. Oke, lanjut kita pasang, let's go. Nah guys, jadi rencananya nanti si voltmeternya bakalan gua taruh sini. Nah, kayak gini guys. Jadi nanti kita bakalan pasang dulu bracketnya. Dan ini bracketnya kita buka guys. Kita buka. Oke. Sorry ya guys, di luar sekarang lagi hujan dan gua bikin videonya di dalam apartemen gua, anjay apartemen. Oke, siap. Nah, pasangnya kayak gini. Kerak, udah bunyi kan, kerak nih. Ser. Terus kita pasang kabel tis satu aja.
Ini buat nanti kita ngikat ke ininya, apa? Ke stangnya. Nah, oke guys, jadi kayak gini pemasangannya. Tuh, sorry, kelihatan ya. Nah, kayak gini guys kelihatannya. Jadi dia kabel TC itu diiketin ke ini. Nah, oke, kita cukup pakai satu aja, tapi terserah kalian, lebih banyak lebih baik, oke. Dan untuk kabelnya, nah nanti dia ke sini. Kita nyambunginnya ke bagian kontak guys. Nah di sini keluaran dari voltmeternya itu ada 3 kabel ya. Yang pertama warna hitam, warna hijau, terus warna merah. Yang hijau grounding, terus yang standby aki, yang merah, yang ini output kontak yang hitam. Oke, kita buktikan guys. Kabel hijau kita masukin ke ground. Nah ini ground dari kabel ya guys. Sengaja gue bikin dari kabel karena kalau ditaruh di sini itu groundingnya suka rebutan sama coil. Jadi gue tarik kabel baru buat groundingan dan hasilnya kayak gini guys. Yuk kita sambungin sini yuk. Oke. Terus kabel merah buat standby ini ya, standby aki. Nah untuk kabel hitam kita masukin ke output kontak. Jadi dia kan sistem kontak itu dia masukin arus ke kontak. Nah si kontak ini sebagai switch, dia mau nyalain arus tuh atau mau matiin. Jadi dia keluarnya lewat sini. Ini output kontak, ini innya. Jadi yang ini strumnya bakalan standby terus, arusnya bakalan ada terus. Kalau yang ini tergantung kita posisi kontak di on ya arusnya ada gitu. Kalau posisi kontaknya di off arusnya mati gitu. Oke, kita konekkan kabel warna hitam ke output kontak. Oke, kita cek dulu guys. Mudah-mudahan jos. Ini udah terkoneksi semua. Kita cek ke atas. Wih. Oke, nyala guys. Tegangan motor gue 12,4 volt. Dan ini buat pindah-pindah ke suhu, pencet aja, ini ada tombolnya. Suhu di ruangan gue 29 derajat. Ini buat jamnya. Saya coba matiin lagi guys. Oke, mati. Nah dia nyala lagi. Oke, berarti pemasangan udah selesai ya. Oke, kita biar tahu ini pemasangan bener atau enggak, kebalik atau enggak kabel antara standby aki sama output kontak buat si voltmeternya. Ini kita coba setting dulu jamnya. Sekarang jam 14.17. Oke, caranya kayak gini, tekan aja guys tombolnya. Nah 24 biarin. Nah dia akan, ini kita atur jam dulu, ditekan aja nyampe jam yang kalian inginkan. 14, kita biarin 3 detik, dia akan pindah sendiri ke menit. Nah ini 18 ya, banyak banget ya. 18. Oke, 1 2 3. Nah dia akan keset sama 14 18 sama yang di video gua. Coba kita matiin. Kalau kita salah ngoneksiin kabel antara buat standby aki dan output kontaknya, ini kalau kita nyalain pasti kereset lagi ke 0. Tapi kalau kita udah bener ngoneksiin kabelnya, dia bakalan tetap jamnya nggak bakalan berubah. Dia akan running terus, ngikutin yang seharusnya kayak gini nih. Sekarang 14.18, kita nanti nyalain 14.19 deh. Soalnya sekarang aja nggak apa-apa. Ya udah sekarang aja lah biar nggak lama. Nah kan tetap, berarti kita udah bener koneksiin kabelnya guys. Antara kabel buat standby aki dan output kontak kita nggak ketuker. Jadi bener
seperti yang udah kita sambungin tadi. Ya, kabel merah itu buat standby arus. Yang ini nih, dia koneksiin ke input kontak. Kalau ke aki langsung juga bisa sebenarnya, cuma kejauhan, kita masukin ke sini aja nggak apa-apa. Toh sama ini arusnya standby terus. Dan untuk yang hijau itu sebagai ground alias masa. Dan untuk yang hitam itu koneksiin ke output kontak. Oke. Ini bakalan gua rapiin dan seperti itu aja guys pemasangnya sebenarnya. Ini tinggal disolatif, tinggal dipasang solatif, terus dikasih pengaman, diberesin lagi, pasang tangki, pasang jok, udah beres, kelar. Mantap kayak gini hasilnya. Ini untuk mengubahnya tinggal ditekan aja 12,3 30. Ini suhu di ruangan gua sekarang jam voltmeter. Voltase aki gua sekarang 12,3. Oke. Mungkin segitu dulu untuk video pemasangannya. Gua nggak sampai beresin, toh ini tinggal dirapiin doang, tinggal ya disolatif kayak gitu guys. Oke guys, jadi untuk pemasangan voltmeter 3-in-1 kali ini dicukupkan. Ini udah kelar, jadi tinggal perapian aja, tinggal dipasangin solatif dan pengaman kabelnya, diberesin lagi, pasang tangki, pasang jok, udah beres, kelar. Dan kita siap buat gas, ya kan. Dan untuk kalian yang bang, gue mau beli voltmeternya dong. Oke, ini gue ada jual guys barangnya. Ini nanti bakalan gue cantumin link pembeliannya di deskripsi guys. Oh ya, ini buat variannya ini gue ready yang warna biru doang ya, yang LED warna biru, karena lagi kosong di soalnya. Gue kemarin nanya yang warna merah, gue tadinya mau pesen beberapa biji, cuma nggak ada, katanya lagi kosong, jadi ready warna biru doang guys. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini guys. Buat kalian yang masih bingung caranya, gue kira udah jelas banget ya. Cuma prinsipnya di setiap motor itu sama. Prinsipnya pemasangan voltmeter ini di setiap motor itu sama guys. Dia cuma fungsinya buat memonitor voltase aki doang. Terus prinsip pemasangan ke kontaknya pun sama, karena ya nggak berbeda jauh, cuma beda warna kabel. Terus beda antara ada yang kabelnya banyak, ada yang cuma kayak motor gua ini cuma 2 biji kabel kontaknya. Jadi itu tinggal kalau kalian masih bingung nggak bisa pasang sendiri, udah kalian tinggal ke bengkel aja. Nanti kalau misalnya kalian mau beli voltmeter kayak gini, nanti kalau kalian masih bingung cara pemasangannya, nanti kalian tinggal ke bengkel terdekat aja. Takutnya kalau kalian bongkar-bongkar sendiri terus kalian masih belum paham caranya, masih bingung ya kan, nanti terjadi kerusakan yang tidak diinginkan, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, entah itu korslet ataupun apa. Bahaya juga, terutama motor yang kelistrikannya itu di bawah tangki, itu riskan gitu. Kalau ada korslet bahaya nih, kayak motor CB kayak gini, kalau ada korslet ataupun apa ngasilin percikan api terus tangkinya bocor, udah bahaya. Itu pasti bakalan terjadi sesuatu yang amit-amit lah. Oke, mungkin segitu dulu buat video kali ini guys. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Anjay, udah 15,8 ribu subscriber. Dan terima kasih buat kalian yang udah support gua selama ini guys. Terima kasih udah menonton video-video gue, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.